Nah, sekarang kalau Allah sudah tawarkan semua kenikmatan dan keistimewaan privilege ini, maka siapa di antara kita yang tidak menginginkannya? Ada rumus dalam ilmu Quran ditafsir begini. Kalau Allah menunjukkan atau memberikan isyarat kalangan spesial tertentu, maka jangan disimpulkan bahwa itu hanya diberikan pada golongan khusus saja. Kalau itu sudah didapatkan, fataqabbalaha rabbuha, aku terima, kata Allah. Kalau Allah sudah terima, wa ambataha nabatan hasana, biar aku yang selanjutnya menanggung semua keperluan-keperluan dia. Allah yang selesaikan semua. Nah, ini sekarang persoalan kita sekarang, ketika Allah meminta kita cepat mendapatkan itu, ada banyak orang yang menjauhinya. Katanya ingin kaya, dikasih jalan kaya, nggak diambil. Katanya ingin bebas dari masalah, diberikan solusi, nggak dikerjakan. Katanya ingin tenang, diberikan jalan ketenangan, tidak ditempuh. Terus mau kamu apa, Joni? Jadi ingat, turunan kata ini, soba, yasibu, soyiban, musibah, itu semua yang menimpa kita. Semua yang kita alami. Jadi sebetulnya kata musibah itu netral, Pak. Apa yang kita alami itu musibah. Saya pun melihat antum ini sekarang musibah. Ya, dapat kenaikan jabatan, musibah. Dapat tambahan harta, musibah. Ya, jadi semua yang kita alami itu musibah. Dan semua yang ini musibah. Semua yang kita dapatkan, hakikatnya semua bersumber dari Allah. Karena itu sifat orang beriman, ketika mendapati apapun dalam hidupnya, maka dia akan menyerahkan semuanya kepada Allah supaya meminta bimbingan. Kalau harta dibimbing menggunakan harta dengan baik, kalau supaya kedudukan digunakan dengan baik, kalau ilmu minta bimbingan supaya ilmu bisa bermanfaat dengan baik. Karena itu di Quran surah kedua ayat 156, ya, paling kiri sebelah atas di mushaf, ketika kita kemudian disebutkan kalimat musibah pertama kali dalam Al-Quran, maka dilekatkan dengan kalimat kembalikan semua kepada Allah supaya jiwa kita merasa tenang dalam menghadapinya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini rumus. Tapi kebanyakan rumus ini hanya digunakan pada hal yang terlihat atau nampak terasa kurang menyenangkan saja. Ada yang meninggal, baru innalillahi. Ya, ada yang sakit, baru innalillah. Ada yang kecelakaan, baru innalillah. Kenapa banyak digunakan pada posisi itu? Karena pada saat itu banyak orang ingat Allah. Sakit, baru ingat Allah. Kena sesuatu yang kurang menyenangkan, baru ingat Allah. Ada yang wafat, baru ingat Allah. Sementara semua kenikmatan pun yang terasa menyenangkan, semua dari Allah. Kenapa saat kita mendapatkan harta tak ingat Allah? Bahkan ketika harta itu bertambah, hisabnya kan semakin ketat. Ketika ilmu semakin bertambah, hisabnya pun semakin ketat. Ketika kedudukan semakin meningkat, hisabnya pun semakin ketat. Karena itu, setiap kita mengalami peristiwa apapun, kalau semua kita serahkan kepada Allah, itu akan ringan. Ya. Hujan, ringan. Panas, ringan. Alhamdulillah. Karena itu, kalimat Nabi ya, menyandingkan kalimat sayyiban dengan nafi'ah. Sepanjang semua bersumber dari Allah, pasti akan ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, mohon jadikan setiap tetesan hujan yang menimpa kami saat ini, hadirkan manfaat untuk kehidupan kami. Kalau bukan dunianya, jadikan untuk akhiratnya ya Allah. Mungkin dunia belum terasa, Pak. Taunya basah saja. Motor basah. Mobil basah. Ya, mohon maaf, sendal basah. Pakaian basah. Perasaannya basah saja. Tapi lihat nanti ketika kita berpulang kepada Allah, setiap butiran hujan itu, boleh jadi itu yang memperberat mizan kita untuk mendapatkan surga yang kita inginkan. Ya, itu yang dimaksudkan diantaranya di dalam surah Al-Zalzalah itu, di ayat yang keempat. Ya, idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al insanu, ayat keempatnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Fokus baik-baik ketika bumi digoncang sekuat-kuatnya. Saya pernah terangkan kalimat ini. Jadi kalau disebutkan sekali saja katanya zilzal itu gempa. Kalau disebutkan sekali saja, baik dengan kata kerjanya, verb, fi'il,
Idza zulzilatil ardu. Sampai di sini sekali saja itu artinya goncangan dahsyat yang menyebabkan bangunan tinggi runtuh ke bawah. Tinggi bangunan jatuh ke bawah. Itu sekali sebut. Tapi kalau disebutkan dua kali, baik yang keduanya kata kerja atau sifatnya. Kata kerjanya disebutkan dua kali. Misal, idza zulzilatil ardu zulzilat. Misal, di luar Quran. Atau sifatnya untuk menunjukkan kedahsyatannya pakai zilzal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, sifatnya. Itu artinya saking dahsyatnya gempanya, bukan yang tinggi jatuh ke bawah, tapi yang di bawah naik semua ke atas. Kata Allah, lihat baik-baik. Saat nanti semua orang merasakan gempa yang dahsyat pun menjadikan bangunan tinggi jatuh ke bawah dianggap biasa. Dulu kan gempa nggak biasa, Pak. Getaran kecil aja kita sudah berdoa. Astagfirullah, Allahu Akbar, ayat ini, ada gempa, astagfirullah, Allahu Akbar. Orang sudah takbir. Sekarang gempa di mana-mana sudah jadi tayangan biasa. Jadi hiasan media saja. Sekarang Richter, sekian. Gempa di tempat ini, sekian. Jadi informasi yang seakan-akan jadi bayangan tiap hari saja yang datang. Jadi berita saja. Kata Allah, kalau nanti gempa dahsyat pun sudah tidak dianggap, dan hanya sekedar berita lewat saja, maka aku akan turunkan satu gempa yang menjadikan bukan yang tinggi turun ke bawah, tapi yang di bawah naik ke atas semua. Karena itu ayat keduanya berkata, wa akhrajatil ardu, maka semua yang dikandung bumi itu naik ke atas, saking dahsyatnya gempa. Baru semua manusia merasa heran. Wa qalal insanu, ini ada apa ya? Kamu kemana aja kemarin? Aku kasih gunung batuk, kamu gak sadar. Aku kasih kemudian banjir, kamu gak sadar juga. Aku kasih kemudian tsunami, kamu belum sadar. Aku kasih likuifaksi, kamu belum sadar. Sekarang aku berikan yang ini, baru kamu bertanya, ada apa ya? Ada apa ya? Kamu kemana aja, kata Allah. Di saat itulah baru kemudian Allah katakan, semua peristiwa yang kita alami, di situ setiap tempat yang kita pijak, benda yang mengenai kita, akan bersaksi di hadapan Allah, apa yang kita kerjakan pada saat itu. Karena itulah tadi saya katakan, perhatikan kalimatnya, yauma idzin tuhadditsu, maka setiap yang menginjak, menempel, mengenai kita di bumi akan bersaksi kepada Allah sedang apa kita pada saat itu, saat benda-benda itu jatuh atau mengenai kita pada saat itu. Maka demi Allah saya katakan, insya Allah setiap tetesan air hujan ini ketika mengenai kita saat berangkat dari rumah, di perjalanan, bahkan sampai di sini, bahkan sebagian di luar ada yang terciprat airnya, mudah-mudahan itulah yang akan berkata di hadapan Allah saat mulut di nakhtimu ala afwahihim. Saat itulah dia akan berkata, ya Allah, saya menjadi saksi bagi si fulan di hari A, jam sekian, saat yang lain mengejar dunia dan rileks dalam urusan dunianya, ada yang liburan, ada yang refreshing, ada yang datang kemana, si fulan ini aku kenai saat dia ingin mendekat dan berubah menjadi lebih baik di hadapanmu, datang ke Nurul Hidayah untuk mengaji. Mudah-mudahan satu saat kita akan dapatkan itu semua sesuai janji Nabi di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, rawinya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang menempuh perjalanan menyiapkan dirinya sampai ke majelis ilmu dengan tujuan ikhlas untuk belajar. Tujuannya bukan lihat ustadznya. Tujuannya bukan update status. Tujuannya ikhlas belajar walaupun sedikit yang dia dapatkan. Maka semua yang ia alami dalam perjalanannya akan Allah tuliskan lewat malaikatnya itu untuk meringankan langkah dia ke surga kelak. Itu janji Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, rawinya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala. Ini sebagai pembuka, mudah-mudahan membuat kita lebih ikhlas untuk belajar. Dan mari kita awali pelajaran kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hidayah dalam uraian Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, apa itu hidayah? Satu,
Sampai masjid ini pun saking pentingnya bernama Nurul Hidayah. Ustadznya Adi Hidayat. Apa itu hidayah? Satu. Kedua, apa keistimewaan hidayah? Pertama, apa maknanya hidayah? Yang kedua, apa keistimewaan hidayah? Yang ketiga, bagaimana cara kita mendapatkan hidayah itu? Tiga ini yang coba kita jawab di pertemuan pagi ini, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan setelah pengajian ini insya Allah. Tidak cukup dengan amin, kita ngaji dulu. Hidayah setidaknya memiliki tiga makna utama. Saya ulang, setidaknya memiliki tiga makna utama. Satu, hidayah bisa berarti bimbingan Allah yang memudahkan seseorang untuk beribadah. Bimbingan Allah yang memudahkan seseorang untuk ibadah. Jadi kalau sudah mendapatkan hidayah ini, gampang, sholat gampang. Nah, bahkan sebelum waktu sholat sudah nanya, jam berapa sholatnya? Ini kan subuh baru selesai tadi. Ada orang baru subuh, udah nanya isya Pak. Padahal baru subuh, isya nanti jam berapa katanya. Sebaliknya kalau jauh dari hidayah, itu agak repot tuh. Jangankan adzan, qomat pun belum tersentuh. Ujung waktu pun belum nanya. Tapi kalau masuk Ramadan, baru sahur nanya buka. Buka jam berapa, baru sahur. Tuh. Jadi hidayah, jika sudah didapatkan oleh seorang hamba, maka dia akan memberikan kenikmatan untuk mengejar kemudahan dalam ibadah. Karena itulah ketika Allah menyebutkan hidayah diberikan pada orang takwa, pertama kali kalimat hidayah ya, disebutkan dalam Al-Quran, ketika diberikan pada orang takwa, ciri orang takwa itu gemar ibadah. Itu ada di Quran, surah kedua, Al-Baqarah, ayat 2 sampai ayat 4. Itu, ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudan itu jamak hidayah. Ya. Semua isi Al-Quran jangan diragukan kandungannya. Maka Allah akan berikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang takwa. Jadi kalau sudah mendapatkan hidayah itu, apa yang dilakukan orang ini? Maka pertama dia akan gemar menunaikan ibadah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Maka meningkat keimanannya, dengan meningkatnya iman itu dia rajin menunaikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia senang infak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dia senang berinteraksi dengan apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad, Al-Quran. Jadi kalau hidayah sudah datang, Allahu Akbar, salat rajin, jangankan fardu, sunnah diburu. Infak rajin, bahkan punya anggaran, hampir setiap hari dia cari. Ya, bahkan dia siapkan bekerja itu bukan untuk jadi kaya, Pak. Kalau kaya biasa. Nabi itu dengan sahabat-sahabat yang pebisnis, pengusaha, pedagang, itu enteng Pak. Mengatakan kaya itu bagi umatku biasa, kata Nabi. Tapi kaya itu bagi orang Islam itu mudah. Yang sulit itu mengelola kekayaan untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya sahabat Nabi yang berdagang itu sukses semua. Tapi tahukah Anda, ternyata motivasi mereka menjadi kaya itu bukan untuk mengumpulkan harta, tapi supaya bisa beramal dengan harta itu. Makanya ketika ada menawarkan surga seluas langit dan bumi, dan amalan pertamanya itu bisa infak, semua orang pengen kaya. Supaya bisa infak. Quran surah ketiga, ayat 133 sampai 134. Ya, lihat kalimatnya, paling kanan sebelah atas di besar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah Anda istighfar, koreksi diri. Jangan-jangan selama ini salah langkah. Salah langkah menggunakan harta. Salah langkah mengamalkan ilmu. Salah langkah menggunakan tubuh kita. Kaki salah langkah. Mata salah pandang. Tangan salah bergerak. Hati-hati. Ya, keluar masjid salah pakai sendal. Awas, hati-hati. Mata salah lihat. Istri di bawah, yang dilihat istri orang. Ya, hati-hati. Salah, banyak yang salah. Kata Allah, koreksi diri. Sebelum tiba waktunya pulang.
Dan berharaplah punya cita-cita saat pulang nanti, punya tempat yang bagus. Anda di dunia punya harapan, nanti saya kerja, beli rumah begini, punya mobil sekian, pakaian bagus. Itu kan semua kita tinggalkan. Makanya saat seorang meninggalkan dunia, meninggal dia, kalimatnya telah meninggal dunia. Artinya semua yang melekat pada tubuh dia itu ditinggalkan. Maaf teman-teman, Anda mau kunjungan ke negara lain, bukan cuma bekal, butuh visa, bikin paspor, dan lain sebagainya. Sekarang Anda mau pindah ke akhirat yang tempatnya lebih jauh. Jarak 1 hari perbedaannya sama dengan 1000 tahun. Masa kita ke sana nggak bawa bekal, kan nggak nyambung. Yang dekat saja butuh bekal, apalagi perjalanan yang jauh. Sekarang Allah balik, bekal kamu apa? Maka Allah tawarkan, kalau Anda ingin pulang, aku siapkan sebuah tempat di surga yang paling indah, yang luasnya seluas langit dan bumi. Silahkan Pak. Mau maraton bebas, mau koprol silahkan. Seluas langit dan bumi, nggak tahu ujungnya di mana. Lalu Anda katakan, saya pengen jawab. Apa amalannya? Ayat 134-nya. Amalan pertama, amalan harta. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra. Yaitu orang yang gempa. Maka ketika ayat ini turun, sahabat tuh ngejar infak, Pak. Infak tuh kan nggak mungkin dikerjakan kalau nggak ada yang diinfakkan. Makanya ada yang berusaha untuk dagang. Supaya apa? Bisa infak. Abdurrahman bin Auf itu sampai jadi orang paling kaya se-Madinah pada saat itu. Kapaknya terbuat dari emas, boleh jadi terkaya di dunia pada masa itu, boleh jadi. Itu apa yang paling bahagia ketika beliau dapatkan? Bukan saat hartanya ada, Pak. Tapi ketika sepertiga orang Madinah itu diinfaki oleh beliau, dibebaskan utangnya. Sepertiga orang Madinah, saya bebaskan utangnya. Abdurrahman bin Auf. Sepertiga lagi, saya utangi, saya berikan modal. Sepertiga lagi disantuni oleh beliau. Jadi semua orang Madinah dibantu oleh Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, infaknya abadi sampai sekarang. Sumur Yahudi dibeli oleh beliau. Yang tadinya setiap orang datang bayar, kata Utsman, nggak usah, sekarang ambil aja kalau haus. Ada kebun kurma sekitarannya dibeli oleh Utsman, lapar ambil. Sampai sekarang itu masih ada, akan jadi pemukiman, setiap ada bagian dari situ disimpan di Bank Saudi, diinfakkan, disedekahkan atas nama Utsman bin Affan. Sudah 15 abad. Menantu Nabi, sahabat Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi, disebut pemalu. Bahkan malaikat Jibril datang kepada Nabi, kalau ada Utsman ikutan malu malaikat. Tuh. Masih bisa kerja untuk infak. Antum sahabat Nabi bukan. Menantu juga bukan. Malaikat turun belum tentu malu lihat antum. Sekarang antum masih pengen ngejar dunia, apa persiapan Anda untuk akhirat? Dan Anda merasa satu saat kita akan pulang. Mungkin hari ini kita meninggal. Apa persiapan? Maka kalau sudah Allah berikan hidayah kepada kita, maka persiapan akhirat itu lebih mudah. Nah, gitu. Mau bangun, mau tahajud, seketika, bahkan bertanya, bahkan nyiapkan waktunya. Mau baca Quran, bahkan udah siap-siap, punya agenda. Sehari 1 juz, sehari 1 juz, 30 hari, khatam. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, siapa yang ingin ke surga angkat tangan? Masya Allah. Yang surganya Firdaus. Yang pengen bersama Nabi. Pertanyaan saya, untuk hari ini saja, berapa ayat yang telah Bapak Ibu agendakan untuk baca Quran ke surga itu? Cita-cita Firdaus bersama Nabi. Baru 1 ayat, itu pun 1 huruf lagi. Sod. Hah? Di mana persiapan kita? 1 ini. Jadi pentingnya hidayah, pertama, hidayah bisa bermakna kemudahan untuk menunaikan ibadah. 2. Hidayah bisa juga berarti perlindungan yang Allah berikan untuk membebaskan dari setiap kesulitan. Perlindungan yang Allah berikan untuk membebaskan dari setiap kesulitan. Saya seringkali istilahkan solusi dari persoalan yang kita alami. Walaupun tingkat kesulitannya paling tinggi. Bapak Ibu kalau hari Jumat itu ada 2 surah dalam hadis yang diisyaratkan untuk dibaca. 1 ada Yasin, yang kedua ada Al-Kahf. Al-Kahfi, apa artinya Al-Kahfi? Gua. Kenapa disebut surat gua, Al-Kahf? Karena ada kisah yang terkait dengan gua itu.
Jadi gua itu bahasa Arabnya ada dua. Ada gharun, seperti di At-Taubah saat Nabi dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy dan bersembunyi di gua Thur. Maka Allah menurunkan sebuah kisah menyampaikan pada kita, idhuma fil ghar, gharun, idh yaqulu li sahibi la tahzan innallah. Nah, gharun, kalau disebutkan gharun, maksudnya kapasitas yang disebut ghar. Ya. Kalau Bapak Ibu misalnya ke Mekah, kemudian ke Jabal Nur itu, naik ke atas 700 meter ke atas itu, turun sedikit, itu nanti akan melihat di situ ada gua Hira, tulisannya Gharu Hira. Ya. Mudah-mudahan yang belum umrah atau haji bisa disegerakan ya. Ya. Tidak cukup dengan amin, nabung. Dari sekarang, nabung, siapkan. Ya. Nah, dua, ada yang disebut kahfun. Al-kahf. Kalau kahfun, itu dalamnya lebar, Pak. Agak besar guanya. Sehingga yang masuk itu tidak hanya 1-2. 3 bisa masuk, 5 bisa masuk, 7 bisa masuk. Kenapa surah ke-18 ini disebut dengan Al-Kahfi? Kahfun, bukan gharun, karena di situ akan dikisahkan beberapa orang pemuda. Ada yang menyebut 5, ada yang menyebut 7. Artinya lebih daripada 1 dan 2. Mereka dikejar-kejar, terdapat kesulitan yang luar biasa, sedang punya problem, masalah. Bahkan masalah ini bisa berpengaruh kepada jiwa. Kalau bukan intimidasi, bisa dieksekusi. Dahsyat, Pak. Anda bayangkan, mohon maaf ya, beberapa orang pemuda sedang bertarung dengan nyawa. Kesulitan itu bukan kesulitan biasa. Bukan kesulitan sekedar harta benda, pekerjaan yang belum didapat, uang bulanan yang belum diraih, kesulitan di perjalanan yang terkadang dengan macet. Bukan, taruhannya nyawa. Kalau ketahuan, selesai eksekusi. Kesulitan tingkat tinggi. Lalu mereka berlindung, datang, masuk ke dalam sebuah gua. Tapi yang paling menarik, ketika Allah memberikan perlindungan kepada mereka, apa yang disebutkan oleh Allah yang menyertai perlindungan ini? Buka di ayat ke-13-nya, di paling kiri di pertengahan, surah ke-18. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu para pemuda yang sedang mengalami kesulitan luar biasa. Bahkan bertarung dengan nyawa. Taruhannya eksekusi. Tapi dia beriman kepada saya, kata Allah. Beriman kepada Rabbnya, yang disebutkan Rabb. Sifat rububiyahnya masuk di situ. Yang merawat, melindungi, memberikan bekal, mencukupkan, memberikan kenikmatan. Ketika dia beriman kepada saya, kata Allah, zidnahum huda. Aku tambahkan hudan. Jamak dari kata hidayah adalah hudan. Ketika aku berikan hudan, aku lindungi dia. Bahkan kami tautkan hati mereka. Warabatna ala qulubihim. Kami berikan kekuatan, konsistensi dalam hati mereka. Dan dapat perlindungan kemudian di gua itu. Saking nikmatnya kalau sudah mendapatkan perlindungan dari Allah, Bapak Ibu sekalian, semua masalah selesai. Saya tanya pada Anda ya, maaf nih, maaf sekali. Di gua, senikmat-nikmatnya tinggal di gua, dengan tinggal di rumah, nyaman mana? Rumah. Kalau di gua itu alas tidurnya itu empuk atau kasar? Keras. Gelap atau terang? Gelap. Kok bisa ada orang tinggal di gua, katanya tempatnya keras, kasar, gelap. Tapi saking nikmatnya, tidur sampai 309 tahun. Ada orang tinggal di rumah yang mewah, kasurnya empuk. Bahkan ada kasur itu untuk kesehatan. Kamarnya fasilitas lengkap. Tapi setiap 30 detik bangun. Disibukkan oleh kesulitan dirinya sendiri. Ini orang tinggal di gua. Tempatnya terlihat sempit. Keadaannya keras. Ya, gelap. Tapi bisa nikmat tidur sampai 309 tahun. Gak ada yang ganggu. Dan diatur oleh Allah semua. Makannya cukup. Cahaya cukup. Setiap bolak-balik cahaya matahari itu masuk di setiap sudut. Nikmat 309 tahun. Bisa enak aja bangun. Kayaknya baru semalam kita tidur. Kalau hidayah Allah sudah datang, maka kenikmatan hidup itu akan tiba. Solusi setiap masalah akan hadir. Sekalipun Anda tinggal di tempat yang paling sempit, keadaan batas. Tapi kalau hidayah sudah datang, maka semuanya akan terlihat mewah dan nyaman dalam kehidupan. Jadi hidayah, bagian kedua, jika kita sudah mendapatkannya dari Allah, maka dia bisa berwujud solusi
dari setiap persoalan yang kita alami. Satu, bisa kenikmatan ibadah yang menghadirkan kemudahan. Dua, bisa jadi solusi dari setiap persoalan yang dialami. Ya. Tiga, hidayah bisa berarti jalan menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Kalau sudah dapat hidayah, sukses, bahagia. Sukses, bahagia. Tiga, sukses dan bahagia. Sering kali saya ungkapkan. Bapak Ibu, ada sukses dan bahagia. Satu, ada sukses, ya, ada bahagia saja. Kalau sukses saja, belum tentu bahagia. Itu bahasa Arab standarnya fauz namanya. Turunannya disebutkan 29 kali dalam Al-Quran. Turunan ini bisa berarti faiz, izah, faizin. Ya, itu artinya kalau ada yang namanya fauzi, faizah, fauz, faizin, fauzan. Orang yang diharapkan sukses dalam kehidupan. Walaupun belum tentu bahagia. Secara bahasa. Kalau diharapkan bahagia saja, bahagia. Tapi belum tentu sukses. Itu bahasa Arabnya fariha. Fa, ra, dan ha. Ya, farhan. Farah. Itu bahagia. Jadi kalau yang diberikan nama farhan, diharapkan bahagia selama hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Sekarang saya tanya, pilih mana? Sukses tidak bahagia atau bahagia tapi nggak sukses? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak ada pilihan ketiga, jangan milih. Pilih mana? Pasti pengen yang ini. Karena itu Allah sudah mengerti isi hati kita, Allah sudah paham. Sebelum diungkapkan sudah tahu. Bahkan sebelum saya sampaikan tadi, di hatinya sudah berbisik pengen ini. Dalam bahasa Arab, sukses dan bahagia kalau disatukan itu namanya falah. Falahun. Kalau Anda beli kamus bahasa Inggris dan Arab, menemukan kalimat falah, itu terjemahannya success and happiness. Ya. Sukses dan bahagia. Ya, bahagia dan sukses. Falah. Orangnya disebut muflih. Jadi kalau kita bekerja sudah menggenggam kesuksesan, kebahagiaan, disebut aflah namanya. Ya, saya menggenggam kesuksesan. Sudah saya genggam, gak ingin saya lepaskan. Saya bahagia. Maka tambahkan hamzah di depan awal kalimatnya, harakatnya fathah, a. Pindah ini ke sini, ini mati, sukun. Kalau sudah ada hamzah, rumusnya nanti di illat di ilmu saraf, ini hilang alif yang ini. Maka jadi aflah. Allah berjanji setiap orang beriman, kata Allah, aku janjikan kalau dia bisa mengikuti petunjuk Allah akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Buka Quran surah ke-23 ayat pertama. Quran surah 23 ayat pertama. Surah orang-orang beriman. Bahasa Arabnya al-mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Aflah. Qad aflaha. Pakai huruf tahqiq di ilmu nahwu. Ya, qad harfu tahqiqin yadkhulu ala kulli fi'lin. Ya, paham? Tidak. Ya. Qad, huruf yang menjamin kepastian yang masuk dalam setiap kata kerja di bahasa Arab. Temannya lam. Kalau lam harakat fathah masuknya ke isim kata benda. Walas surah 103, innal insana la fi. Qadnya nggak ada karena di situ ada tanda-tanda kata benda. Apa itu? Fi. Di ilmu nahwu tanda kata benda min ila an ala fi rubba ba kaf lam fi masuk di situ. Karena yang masuk kata benda maka menggunakan lam. Kalau masuk kata kerja menggunakan qad. Paham? Iya. Qad aflaha, orang beriman itu kata Allah, aku pastikan. Begini cara menerjemahkannya. Aku pastikan setiap orang beriman akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidupnya. Qad aflahal mu'minun. Kalau sudah bahagia, maka dirubah langsung oleh Allah, bukan pekerjaan lagi, langsung menjadi bentuk orang, subjeknya. Maka pindahlah kemudian
orang-orang bahagia ini disatukanlah dengan hidayah. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan kebahagiaan itu, pesan kuatnya, maka ambil hidayah Allah itu. Nah, hidayah ini dalam bentuk jama' bahkan diberikan oleh Allah. Disebutkanlah di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat yang kelima. Orang bahagianya disebut muflih, jamaknya muflihun. Al-Baqarah ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bahkan pakai hum. Kalau kita ngaji hum ini di ilmu nahwu, Allah bisa mengatakan begini di luar Quran. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaikal muflihun. Bisa. Tapi ketika humnya muncul, ini bukan sekedar kata ganti atau dhamir, tapi disebut dengan taukid. Penguat. Kata Allah, perhatikan cara menerjemahkannya. Kita pakai ilmu balaghah di sini. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang terus diberikan hidayah oleh Allah. Wa ulaika humul muflihun. Karena dia dapat hidayah Allah, maka aku pastikan, aku jamin kata Allah, dia akan selalu sukses dan bahagia dalam setiap kehidupannya. Dan hebatnya, bukan menggunakan fauqa, tapi ala. Lihat sini. Baik. Riyadhus Shalihin di kitab. Ada 1896 hadis di kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ketiga yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Setelah At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, yang kedua Al-Arba'in 42 hadis, yang ketiga Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Sampai nanti ke Syarah Muslim 9 jilid. Saya katakan begini. Hadzal kitab fauqal maktab. Ya. Kitab ini sekarang di mana, Bu? Pak? Di atas meja. Sekarang di mana? Di atas meja. Nah, di bahasa Arab itu, atas itu ada dua. Ada fauqa, ada ala. Ini fauqa namanya. Al-kitab fauqal maktab. Tapi kalau begini, ala namanya. Al-kitab ala al-maktab. Bedanya yang pertama hanya begini, yang kedua nempel, Pak. Melekat. Perhatikan ayat ini. Ulaika pakai fauqa atau ala. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ada orang-orang yang hidupnya ditempel oleh hidayah Allah. Jadi kemanapun dia beraktivitas, hidayah tempel. Tadi kan saya katakan, hidayah itu solusi. Hidayah itu kemudahan ibadah. Hidayah itu kesuksesan. Jadi apapun yang dia kerjakan, bahagia. Apapun yang dia lakukan, sukses. Di rumah tangga karena hidayah nempel, bahagia rumah tangga. Di kantor sukses. Di pekerjaan nyaman. Nanti ibadahnya pun luar biasa. Itu yang terjadi pada orang-orang terdahulu. Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Amr bin As punya kedudukan, Muawiyah punya kedudukan, Umar jangan ditanya, Abu Bakar apalagi. Tapi tahukah Anda, di balik semua kenikmatan yang mereka rasakan itu, Al-Imam An-Nawawi menuliskan di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kesenangan mereka, sesibuk-sibuknya Utsman, sekaya-kayanya Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, masih sempat bangun malam setiap malam menunaikan tahajud sampai khatam Al-Quran. Inilah hidayah. Jadi, hidayah diturunkan bisa berarti satu ini kenikmatan ibadah, kedua solusi dari setiap problem yang dialami, ketiga kesuksesan dan kebahagiaan. Maknanya satu atau banyak? Jadi hidayah itu punya satu makna atau banyak mana? Banyak. Kalau banyak, maka rumusnya jadikan bentuk jama', plural. Jama' dari kata hidayah adalah hudan. Ya, hidayah, jamaknya hudan. Karena itulah dalam Al-Quran, kata hidayah ini sering berbentuk jama'. Seringkali menggunakan kata hudan. Hudan, 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 hudan. Kenapa diberikan bentuk jama'? Ingin memberikan gambaran kepada kita, kalau Anda dekat dengan Allah, mendapatkan bimbingan Allah, bukan cuma satu yang ingin aku berikan. Semuanya aku berikan. Ya Allah tidak ingin ada orang nikmat ibadah, tapi miskin, fakir saja. Ada kaya, tapi ibadah susah. Ini Pak, ini masjid nih Pak. Sini. Ini ada rumah orang di sini, jaraknya cuma 5 meter. Ini speaker masjid ke rumah dia begini. Ada orang sekilo di sini.
Yang ini nggak punya apa-apa, sepeda pun nggak pernah mimpi. Setiap ke masjid jalan kaki, Pak. Ini sepeda ada, motor ada, mobil banyak. Tuh. Ya, koleksinya banyak. Jarak cuma 5 meter. Speaker masjid ke sini. Kayaknya luar biasa. Tapi untuk melangkah ke masjid sulitnya luar biasa. Dan Allah tidak inginkan itu. Makanya dijadikan bentuknya jamak. Kenapa? Sekaya-kaya pun masih nikmat ibadah. Sesulit-sulit pun masih ada solusi. Inilah rahasianya. Kenapa banyak kalimat hidayah dalam Al-Quran bentuknya selalu jamak. Paham sampai sini? Nah, sekarang kalau Allah sudah tawarkan semua kenikmatan dan keistimewaan privilege ini, maka siapa di antara kita yang tidak menginginkannya? Hanya orang kurang sehat yang tidak ingin mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang yang mungkin, mohon maaf, kurang cerdas yang tidak menginginkan hudan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memiliki harapan-harapan apa yang ingin kita dapatkan semuanya itu, maka Allah ternyata sudah menurunkan bimbingan-bimbingan untuk meraih apa yang kita harapkan itu. Jelas sampai sini? Baik. Maka dari itu, pertanyaan pertama sudah terjawab, apa makna hidayah? Pertanyaan kedua pun sudah terjawab, ya, apa manfaat dari hidayah? Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Bagaimana cara kita mendapatkan hidayah? Maka harus mencari setiap orang yang namanya hidayah, ambil. Atau ada tips dalam Al-Quran yang bisa kita ikut. Baik, saya tanya dulu sebentar supaya saya bisa petakan durasi waktunya. Kita sampai jam berapa hari? 12. Ya, siap. Siap. Ya. Anda sampai jam 12, saya jam 10 pulang. Harus lanjut. Ya, kita selesai jam 10 kurang seperempatan lah ya. Jadi saya bagi waktu, mungkin ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Untuk mendapatkan hudan, setidaknya ada 2 jalan. Yang paling utama, yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada 2 cara. Satu, jalan pertama adalah dengan cara meningkatkan takwa kepada Allah. Pertama, mencoba untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Bentuknya lebih banyak disebutkan dalam bentuk ibadah ritual. Ibadah ritual. Persamaannya begini Pak, Bu. Semakin meningkat takwa, akan banyak semakin diberikan hudan, hidayah. Kalau takwa kita meningkat, ini datang semakin cepat. Datang. Orang takwa, kalau satu orang disebut taqi namanya. Nabi Yahya alaihissalam, ketika beliau disifati oleh Allah disebut dengan taqi. Quran surah ke-19. Quran surah 19, Maryam. Dari ayat 12 sampai 15-nya. Belah kiri dari atas sampai ke tengah. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hanana min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Satu orang. Tapi kalau dia banyak, maka berubah kalimatnya dari taqi menjadi muttaqin. Ya, jadi apa? Muttaqin. Muttaqin. Karena itu muttaqin diartikan orang-orang yang takwa. Jamak bentuknya. Muhammad imamul muttaqin. Muhammad imam para orang-orang takwa. Ya, ada yang namanya demikian. Muttaqin, orang-orang yang takwa. Ketika Allah menyebutkan kalimat muttaqin pertama dalam Al-Quran, itu disandingkan dengan kalimat hudan. Silahkan cek Al-Baqarah ayat kedua. Paling kiri sebelah atas. Di mushaf. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi kalimat muttaqin ketika disebutkan dalam Al-Quran pertama kali, yang pertama kalimat muttaqin, ya, itu disandingkan dengan kalimat hudan. Bahkan saking spesialnya dikasih alif lam. Bukan muttaqin biasa. Alif lam itu kalau di ilmu nahwu disebut ta'rif. Ada ta'rif, ada istighraq. Ta'rif menunjukkan spesial, khusus. Beda dengan orang biasa. Kata Allah, aku akan berikan hudan kepada orang-orang spesial.
Di kalangan orang takwa. Jadi takwa itu spesial, Pak. Kalau Anda ingin masuk golongan spesial, yang disebut spesial oleh Allah, masuk golongan ini. Ya, VVIP. Kan lain, Pak, kelasnya. Anda masuk ke sebuah ruangan, sebuah tempat, ke bandara, VVIP mah lain sendiri. Masuk, udah ada protokolnya, tempatnya enak, kadang nggak ngantri juga. Nah, ini ada orang VVIP dalam pandangan Allah. Siapa orang-orang ini? Ini al-muttaqin. Bahkan semua isi Quran itu jadi petunjuk buat dia. Karena itu ketika Allah katakan, "Dzalikal kitabul la raiba fi", semua isi Quran jangan diragukan. Bahkan semua isi Quran akan jadi hudan, jadi petunjuk untuk dia. Saking spesialnya. Nah, sekarang ada rumus dalam ilmu Quran ditafsir begini. Kalau Allah menunjukkan atau memberikan isyarat sangat spesial tertentu, maka jangan disimpulkan bahwa itu hanya diberikan pada golongan khusus saja. Cara menyimpulkannya, kita diajak untuk masuk dalam golongan itu. Contoh, Ibu kenal Maryam? Kenal. Baik ya, bapak-bapak nggak kenal, ibu-ibunya kenal Maryam. Alhamdulillah. Hanya di Nurul Hidayah ibu-ibunya kenal Maryam. Maryam anaknya Imran. Imran menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam. Maryam itu kalangan spesial. Saking spesialnya banyak keistimewaan yang melekat pada beliau, bahkan disebutkan tidak akan pernah diberikan pada perempuan lain, selain Maryam saja. Apa yang beliau dapatkan? Setidaknya dua. Yang pertama, bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh lelaki manapun. Bahasa Qurannya tanpa disentuh, walam yamsasni bashar. Dan disebutkan nama dengan bintinya, wa Maryam ibnata Imran, Maryam binti Imran. Di kaidah tafsir disebutkan kalau ada peristiwa, disebutkan namanya lengkap dengan bintinya, maka peristiwa itu hanya akan terjadi pada orang itu saja, tidak akan berlangsung kemudian pada orang yang lain. Makanya langsung disebutkan ini Maryam binti Imran. Yang mengalami ini cuma Maryam binti Imran saja. Yang bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh ke laki-laki manapun. Kalau yang mengandung, melahirkan tanpa bapak, banyak. Tapi yang tidak disentuh laki-laki manapun cuma Maryam binti Imran. Supaya nanti tidak ada orang mengaku di kemudian hari, saya pun Maryam kok. Bisa mengandung, bisa melahirkan, iya. Tapi bukan tidak disentuh, tanpa bapak. Karena Maryam binti apa? Maryam binti Asep, Pak. Balik. Dua. Lihat Quran surah ketiga ayat 37. Paling kiri sebelah bawah. Quran surah ketiga ayat 37. Maryam mendapatkan keistimewaan. Allahu Akbar. Semua rizkinya langsung Allah yang turunkan. Hadir tanpa banyak ikhtiar-ikhtiar dari manusia-manusia sekitarannya. Itu Maryam punya mihrab, Bu. Ibadah di situ. Memang orang tuanya ingin khususkan anaknya ini yang satu ahli ibadah. Ini tips, Pak, buat kita, Bu. Saya sering katakan kalimat ini. Di semua keluarga besar kita, mesti ada yang jadi kebanggaan untuk di akhirat nanti. Siapkan. Dengan cuman dunia. Kalau dunia udah banyak, Pak. Bahkan perlombaannya sekarang nggak kurang menarik. Saking banyaknya orang. Jangankan orang beriman. Kalau jadi juara matematika, yang belum beriman pun bisa. Kalau cuma dapat Nobel, yang belum beriman juga banyak. Kalau cuma jadi orang kaya, yang belum beriman juga bisa. Tapi ada perlombaan yang tidak semua orang bisa mendapatinya. Perlombaan untuk bisa mendapatkan status terhormat saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan oleh kita. Imran ini bukan nabi, Pak. Bukan rasul. Hana kalangan biasa. Tapi dia berpikir, kita mesti punya kebanggaan di hadapan Allah. Saat pulang nanti siapa yang kita banggakan? Ya sudah, sejak dalam kandungan, sudah ini saja nih. Anak saya, kalau kita lahir anak kita pas sekarang, kita siapkan untuk jadi kebanggaan di hadapan Allah. Makanya di ayat 35-nya itu, sejak mengandung sudah bernadar. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernadar, anak yang kukandung sekarang ini aku siapkan untuk berkhidmat kepadamu saja. Aku ingin punya kebanggaan di akhirat nanti, ya Allah. Ada yang memberikan mahkota ke kepalaku. Ada yang jadi kebanggaan dengan izin memberikan syafaat kepada kami orang tua. Ini ayat ajakan kepada kita, Pak Ibu. Setidaknya di keluarga besar kita itu, satu, jadikan ahli akhirat. Jadikan dia ahli Quran. Bapaknya belum hafal, anaknya hafal. Anak sudah 5 belum hafal, ada cucu-cucunya yang hafal. Kalau Allah sudah berikan anak sekian, cucu sekian, nggak ada juga yang jadi ahli akhirat, perlu berapa anak dan cucu lagi. Anda boleh jadi belum hafal hadis, anaknya jadi. Kalau perlu jadi dokter yang hafal Quran, insinyur yang hafal Quran, polisi yang hafal Quran, tentara yang hafal Quran,
Gubernur hafal Quran, presiden hafal Quran, jadikan. Silahkan raih dunia kita dengan ridha Allah, dengan kemuliaan akhirat yang dijanjikan. Dapatkan itu. Nah, kalau kita sudah siapkan itu, Allah akan permudah. Apa di antara kemudahannya? Rizkinya Allah siapkan. Jadi kitanya nggak susah. Demi Allah saya katakan, kalau ini rumus diikuti oleh kita, itu dimudahkan oleh Allah. Dunianya sukses, akhiratnya dapat. Apa jadinya? Lihat ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ketika orang tua berikhtiar dengan benar, dia siapkan anaknya untuk benar-benar fokus menaati semua ketentuan Allah, didekati Allah, diberikan nama yang baik, diambil guru yang baik dan soleh untuk mengajarkannya, pintar dan soleh, ditempatkan di lingkungan yang mendekatkan dia dengan Allah. Kalau konteks kita sekarang, carikan pesantren yang bagus, sekolah yang mendekatkan dengan Allah, cari guru-guru yang soleh bukan sekedar pintar. Yang pintar banyak sekarang, yang baik itu yang kurang. Yang cerdas banyak, yang soleh yang dibutuhkan sekarang. Kata Quran, cari yang soleh dan pintar. Cari tempat belajar yang bagus. Cari lingkungan yang bagus. Kalau itu sudah didapatkan, fataqabbalaha rabbuha, aku terima kata Allah. Kalau Allah sudah terima, wa ambataha nabatan hasana, biar aku yang selanjutnya menanggung semua keperluan-keperluan dia. Allah yang selesaikan semua. Karena itu setiap Nabi Zakaria datang memberikan kebutuhan Maryam, itu Imran, Bapak Ibu sekalian, meminta bantuan kepada saudaranya. Ya, Zakaria itu masih kolega. Nabi Zakaria nabi. Setiap dibawakan kebutuhannya untuk diajarkan Maryam itu, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Sudah ada semua kebutuhannya di situ. Kalimatnya umum, rizqa. Pakaian ada, makanan ada, buah-buahan ada, segala ada. Kullama, setiap kali masuk, bukan sekali dua kali masuk. Nabi Zakaria nanya, ngetes kepada Maryam. Ya Maryamu, anna laki hadha. Maryam, dari mana semua ini? Kan paman yang antarkan. Kan paman yang siapkan. Karena papa mintakan. Tapi setiap saya masuk sudah ada, dari mana semua ini? Ketika hidayah Allah datang. Dan dididik, dilatih dari sejak kecil untuk mendekat kepada Allah. Maka semua yang keluar di lisannya Allah, 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 Allah. Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, semua dari Allah. Kalau anak kecil dari kecil itu, didekatkan kalimat Allah, tasbih, tahmid, istighfar yang baik-baik, itu keluar Allah. Keluarnya kalimat thayyibah. Kepleset, astagfirullah, otomatis tuh. Ya, mau makan langsung doa, naik kendaraan langsung doa. Dari kecil diperkenalkan seperti itu, Pak. Ada setahun lalu kurang lebih itu, ada anak kecil tuh, yang mau disuntik di rumah sakit tuh. Karena dia dekat dengan kalimat-kalimat itu, begitu mau disuntik, astagfirullah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Anak kecil mau disuntik. Hah? Orang dewasa berbuat salah, nggak kenal istighfar. Anak kecil disuntik sudah istighfar. Tapi kalau didekatkan dengan keduniaan semata, yang dunia dikejar. Mau disuntik, oh tayo. Tapi sempat. Ada mau sholat, masih main TikTok. Boleh. Nah, syahidnya, ya esensi dari pernyataannya, bukan sekedar yang ini, teruskan. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Paman, seperti paman ketahui, Allah akan memberikan rizki tanpa batas pada siapa yang dikehendaki. Maryam tidak mengatakan saya dikehendaki Allah. Tapi Maryam yang katakan, mari kita masuk dalam golongan yang dikehendaki oleh Allah. Maka pamannya langsung mengambil kalimat itu, langsung menyimpulkan, kalau saya mengerjakan seperti yang Maryam kerjakan, tentulah saya pun akan diberikan oleh Allah rizki bahkan tanpa batas. Seperti yang Maryam dapatkan. Rizki itu bukan cuma makanan, bukan cuma pakaian. Ketenangan, rizki. Keturunan, rizki. Nabi Zakaria tenang sudah. Makanan cukup. Pakaian ada. Yang belum ada keturunan. Bahkan medis memvonis sudah tidak mungkin dapat keturunan. Karena istrinya, maaf ibu, divonis monopos dan mandul. Nggak mungkin punya keturunan. Tapi karena kalimat tadi, Allah tidak punya batas dalam pemberian. Apa yang Maryam kerjakan yang belum Nabi Zakaria pernah dapatkan adalah ibadah di mihrabnya itu. Makanya Nabi Zakaria langsung beribadah di mihrab itu, menunaikan sholat. Saat sholat di mihrab dikerjakan itu berdoa. Doanya diabadikan di Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Tanpa menunggu waktu yang lama, Nabi Zakaria langsung kerjakan. Lihat, ini yang nanti mau saya ajarkan. Tanpa menunggu waktu yang lama, seketika dikerjakan di mihrab itu. Apa yang beliau kerjakan? Beliau tunaikan sholat, berdoa kepada Allah.
Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, Engkau punya sifat Wahhab, pemberi tanpa batas. Orang mengatakan aku punya keterbatasan. Orang mengatakan istriku tak mungkin bisa mengandung. Maka ketika orang katakan mustahil, aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Innaka sami'ud du'a. Aku yakinkan ya Allah. Aku saksikan Engkau yang maha mendengar doa. Kalau kepada yang maha mendengar doa saja tidak dijawab, kepada siapa lagi aku mesti minta? Anda tahu apa yang terjadi? Beliau sedang sholat, masih berdiri dalam sholatnya, belum selesai sholat. Baru selesai baca doanya. Saking cepatnya jawaban Allah, tidak menunggu selesai sholat. Begitu selesai berdoa, langsung turun malaikat. Ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Seketika turun malaikat, sedangkan beliau belum selesai sholatnya. Baru selesai doa, masih berdiri dalam sholat. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar, istrimu akan mengandung, bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya. Artinya hidup. Yang kata orang mustahil, lahir dari rahim seorang perempuan. Yang monofus dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil bagiku, lahir dan jadi dia. Namanya Yahya. Syahidnya, yang penting bagi kita, fokus. Ketika ada tawaran dari Allah, maka cepat ambil. Nabi Zakaria dapat isyarat dari Maryam, seketika diambil. Maka Allah memberikan isyarat di sini. Siapa yang mau jadi golongan spesial ini? Siapa yang ingin masuk dalam golongan muttaqin? Yang mendapatkan hudan. Dapat segala kenikmatan ini. Kenikmatan ibadah, solusi persoalan, sukses dan bahagia. Ketika Allah menawarkan dan memberikan isyarat dalam kalimat al-muttaqin, maka rumus Qur'annya cepat ambil ini. Cepat dapat. Setiap ada peluang, cepat raih. Jadi sekarang persoalan kita sekarang, ketika Allah meminta kita cepat mendapatkan itu, ada banyak orang yang menjauhinya. Katanya ingin kaya, dikasih jalan kaya, nggak diambil. Katanya ingin bebas dari masalah, diberikan solusi, nggak dikerjakan. Katanya ingin tenang, diberikan jalan ketenangan, tidak ditempuh. Terus mau kamu apa, Joni? Hah? Oke, nah sekarang jalannya sudah ada, muttaqin. Pertanyaan siapa muttaqin itu? Maka tidak disebutkan kalimat muttaqin kecuali bersanding dengan ibadah. Lihat ke atasnya. Takwa bersamanya ibadah. Maka ketika Allah menyebutkan kalimat muttaqin pertama di ayat ini, dilanjutkanlah di ayat ketiga dan keempatnya. Perhatikan kalimatnya. Ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Salat itu bukankah ibadah ritual? Orang takwa itu dia beriman. Dia tingkatkan imannya dengan mengerjakan amalan. Apa amalan pertama orang takwa? Salat. Pak, Bu. Salat. Ini poinnya. Silahkan Anda cek. Makanya semua Nabi salat, Pak. Sahabat salat, tabi'in salat. Anda cek silahkan. Buka Qurannya, Anda temukan. Nabi Isa salat. Buka Quran surah 19. Ayat 31-33. Nabi Musa salat. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Kalimat Allah kepada Nabi Musa. Nabi Ismail salat. Bahkan minta keluarga besarnya salat. Buka Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Dan Nabi Ismail itu meminta semua keluarganya salat. Bahkan wahyu yang diwahyukan pada Nabi Muhammad, itu kata Allah sama persis perintah-perintahnya seperti nabi-nabi dulu. Dari sejak Rasul pertama diutus Nabi Nuh. Kalau Nabi Adam, Nabi, bukan Rasul. Saya pernah jelaskan ini. Kalau Nabi diberikan risalah, misi untuk pribadinya saja. Dengan yang terdekat. Kalau Rasul diberikan misi untuk umat. Kenapa Nabi Adam bukan Rasul tapi Nabi? Karena saat Nabi Adam turun, umat belum ada. Yang ada cuma Adam dan Hawa. Ya? Umatnya nggak ada. Makanya ada ya Nabi. Nuh alaihissalam sudah ada umat. Diangkat menjadi Rasul. Ketika Allah menyebutkan wahyu yang diberikan pada Nabi Nuh, itu sama persis dengan Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad lebih sempurna. Dari mana taunya Ustaz? Buka Quran surah keempat ayat 163. Paling kiri sebelah atas. Quran surah keempat An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika. Muhammad sungguh ta'zimun nafsi pakai inna. Sungguh dengan keagunganku kata Allah. Dengan segala kedahsyatan yang aku berikan kepada setiap rasulku. Perhatikan, aku berikan wahyu kepadamu sama persis
kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sama persis yang aku berikan kepada Nuh alaihissalam dan nabi-nabi setelahnya sampai kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar au bin Nahur bin Tari bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Batushala bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Sama persis. Jadi Nabi semua sholat sebelumnya. Sholat. Untuk apa? Meningkatkan takwa. Kenapa mesti takwa? Supaya mudah. Makanya ketika Allah menyebutkan kalimat takwa, kemudahannya datang. Buka Quran surah ke-65. Di ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwa, aku berikan solusi. Semua kesulitannya aku mudahkan. Aku kirimkan rezeki bahkan dari sisi yang tidak diadu. Anda ingin bahagia? Takwa. Lihat akhir ayat 189 di surah Al-Baqarah. Lihat ujung ayatnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kamu ingin takwa, kalau kamu ingin bahagia, kata Allah, ingin sukses, tingkatkan takwa. Anda masih belajar di kampus, pengen pintar, ilmu pengen cepat datang. Allahu Akbar. Takwa juga. Buka Quran surah kedua di akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah, persis paling bawahnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, aku tambahkan pengetahuan. Datang min ladunna ilma, dari kami, makanya disebut ilmu laduni. Bukan nggak belajar, dia ikhtiar. Dia belajar, dia mendekatkan takwa kepada Allah, tapi proses pembelajarannya dipercepat oleh Allah karena takwanya. Logikanya begini, logikanya. Anda dekat dengan pimpinan, akses mudah. Dekat dengan dosen, mudah belajar. Ya, dekat dengan orang-orang berpengaruh, dapat bagian kemudahan. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Bukankah Allah Razzaq, pemilik rezeki? Bukankah Allah Alim, pemilik ilmu? Sekarang ada orang dekat dengan Allah, yang gampang Allah kasih segalanya. Makanya orang dulu, Pak, orang dulu itu punya keistimewaan sampai taraf nomor 5. Orang pintar sekarang dari segi ingatan cuma 4 bagiannya. 1, cepat ingat, lambat lupa. Cepat ingat, lambat lupa. Yang kedua, cepat ingat, cepat lupa. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Masih agak lumayan. Yang keempat, ini yang susah. Lambat ingat, cepat lupa. Ingatnya lambat, saya udah nangis sejam lebih nih. Paham? Belum. Begitu paham, keluar masjid, lupa. Tapi yang kelima, ini yang sering saya sampaikan, hampir jarang sekarang ada. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa itu susah, Pak. Bukan mau ingat, mau lupa susah. Saking gampangnya ingat, sekali baca ingat, seketika. Imam Al-Bukhari itu dibacakan sekali, langsung masuk. Imam Syafi'i bacakan sekali, masuk. Hafal Quran usia 7 tahun, 10 tahun Al-Muwatta. Al-Muwatta lebih tebal daripada ini. Hafal. Al-Bukhari itu dibacakan, hafal seketika. Diuji, Pak, di Irak, datang ke sana. Katanya mau silaturahim, begitu datang, kayak sidang ujian. Yang uji langsung 10. Bukan cuma 3-4 lagi, 10 orang ulama terbesar. Diuji hadis. Katanya ini anak muda hebat hadisnya. Di letter U, Pak. Beliau duduk di sini. Dikelilingi ulama begini. Setiap orang menguji 10 hadis. Setiap hadisnya diacak orang-orangnya, sanadnya. Matanya diacak, sanadnya diacak. Isinya diacak, sanadnya pun diacak. Setiap orang. Begitu satu orang menguji dengan 10 hadis, silahkan. Apakah menurut Anda hadis ini benar? Kata Al-Bukhari, bentar, teruskan dulu 10-10-nya, biar sekalian. Teruskan 10-10 biar sekalian. 10 kali 10, 100. Begitu selesai, kemudian diulang dari awal sampai akhir tanpa salah sedikit. Yang ini sanadnya benar tapi matanya salah. Yang ini matanya benar tapi sanadnya salah. Ini ada yang ketukar. Ini bagian ini bukan ini bukan ini, bukan ini. Semuanya. Sampai diakui lah. Kemudian ditetapkan pada saat itu dengan Imam Hadithi. Al-Bukhari. Nabi bukan, Rasul bukan. Dipercepat oleh Allah. Jadi kalau takwa itu sudah meningkat, apa rahasianya? Takwa meningkat, datang semua ini. Sekarang kalau Anda tanya, amalan takwa itu apa? Pertama, sholat. Sholat, Pak. Makanya ketika Allah memaksa kita untuk sholat dengan hukum wajib, sebetulnya bukan ingin membebani, Pak. Saya sering sampaikan kalimat ini. Kalau orang paham hikmah sholat, dia akan tunggu dan rindu dengan sholat. Karena tahu setiap menunaikan sholat bukan beban kewajiban, bukan bebannya. Allah nggak butuh dengan ruku Anda. Dan Allah tidak butuh dengan sujud kita.
Kita yang butuh dengan sholat kita. Makanya ketika ada orang bertanya, ya Allah kenapa sih mesti sholat? Maka Allah perdengarkan di setiap telinga kita. 24 jam tak berhenti. Ya, telinga bahasa Arabnya udhun. Jamaknya disebut azan. Maka ada azan yang dikumandangkan setiap hari. 5 kali dalam setiap pergantian waktu. Subuh ganti ke siang, zuhur, azan lagi. Ganti ke asar, azan. Ganti ke maghrib, azan. Bahkan mau malam pun masih azan. Diperdengarkan. Yang paling dahsyat, azan tidak pernah dalam waktu bersamaan semuka bumi. Selalu ada perbedaan. Tanah Kusir adzan, tiba-tiba Jakarta sana adzan. Jakarta selesai masuk Tangerang adzan. Tangerang adzan sampai ke Serang adzan. Serang adzan selesai Banten, Pandeglang adzan. Terus, ternyata semuka bumi 24 jam adzan tidak pernah berhenti. Apa itu adzan? Bukan sekedar panggilan. Tapi kalimat yang ingin disampaikan pada setiap orang yang mempunyai telinga dan pendengaran. Adzan. Ketika diperdengarkan, ada syahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya tidak sedikit ada orang-orang itu, Pak Ibu sekalian, masuk Islam karena dengar adzan. Dulu pernah ada orang, cuma nonton dia kuliah tuh, di luar negeri. Ya. Kemudian di flatnya itu, bukan cuma orang Islam. Ada temannya non-Muslim. Yang Muslim ini bagus, bisa dibiasakan. Dia terbiasa dengan hal-hal Islami. Bahkan tayangan TV pun dia putar yang channel One itu, dari Mekah. Tentang sholat, baca Quran. Ini bisa kita biasakan. Ke kantor, kalau sedang senggang baca mushaf, baca hadis. Mungkin bagi sebagian orang, dengan izin Allah dapat hidayah. Lewat kebiasaan kita. Begitu sedang membuka tayangan itu, muncullah sedang sholat isya. Tayangan persiapan sholat isya langsung dari Masjidil Haram. Yang non-muslimnya tiba-tiba datang. Yang muslim itu cuma iseng nanya begini. Kawan, menurut kamu, berapa jumlah orang yang ada di masjid itu? Temannya bilang begini. Ya, mungkin 1.000, 2.000 lah. Apa jawab yang si muslim ini? Ada di sana sekarang setidaknya 500.000 orang. Sebelum diperlihatkan perluasan. 500.000 orang. Pertanyaan kedua, perhatikan kalimatnya. Menurut kamu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat mereka semua rapi seketika? Dia berpikir sejenak, kemudian dia jawab. Mungkin seminggu 2 minggu kayaknya. Seminggu 2 minggu, sepekan 2 pekan. Kata si muslim ini, aku akan tunjukkan kepadamu, tidak sampai 5 menit, semuanya akan rapi dan baris. Kata yang kawan tadi, mustahil, gak bisa itu. Tadi kan, rasionalitasnya jalan. Ketika rasio sudah mulai jalan, maka mudah bagi Allah memberikan hidayah dan hikmah kepada jiwanya. Maka seketika, kata temannya yang muslim, sekarang coba lihat. Begitu qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, yang tawaf berhenti semua. Yang tadinya duduk, berdiri semua. Siap. Bingung temannya. Jangan dulu jangan lu bingung, lihat dulu nih. Begitu sudah imam yang mengatakan, Istau, istaqimu. Wah, semua rapi. Saat takbir, Allahu Akbar. Semua angkat tangan takbir. Maka apa respon yang non-muslim ini? Dia katakan kepada yang muslim, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana caranya masuk Islam. Karena ini bukan agama buatan manusia. Tidak ya? Ada orang nonton sholat isya, masuk Islam. Ada orang sudah Islam, gak mau sholat isya. Orang udah qomat nunggu dekat subuh. Ini bisa jadi asbab hidayah. Dan yang paling menarik begini Pak, kadang dalam keseharian, kenapa cuma Anda yang dengar azan? Kenapa Anda yang lihat, Anda pulang kerja, bisa kan lewat jalan lain. Tapi kenapa Anda bisa melewati orang sholat? Kok bisa melihat orang ke masjid? Kok tiba-tiba lewat ke tempat masjid yang sedang azan? Itu kan hidayah. Sebetulnya Allah sedang jemput kita. Ketika Anda bertanya, kenapa kami sholat ya Allah? Dijawab lagi di suara azan. Hayya 'alas shalah. Kenapa sholat ya Allah? Teruskan. Hayya 'alal falah. Tuh, falah. Sukses dan bahagia. Ketika engkau bertanya, kenapa kami mesti sholat? Aku jawab, kata Allah, suara muadzin itu. 24 jam aku perdengarkan padamu. Tanpa putus. Supaya kamu bahagia. Supaya kamu senang. Supaya kamu lancar. Supaya kamu gak punya masalah. 24 jam. Kalau sekali diingatkan, belum sadar, mungkin wajar. 24 jam diingatkan, gak sadar-sadar. Anda manusia bukan. 24 jam. Datang terus, kedengaran terus. Gak sadar juga. Aduh, apa? Sekarang yang salah siapa? Jangan lagi Anda salahkan Allah. Ya Allah, kenapa saya mesti begini? Why me ya Allah? Why not, kata Allah. Kamu saya kasih gak diambil-ambil. Makanya kalau kita sadar, cara berpikirnya begini, sholat membuat kita bahagia, maka semua orang akan menunggu waktu sholat. Karena itu ketika Anda punya masalah, kalimat sholat itu ketika disebutkan di Quran, bersanding dengan solusi.
Quran surah kedua ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was. Kalau engkau punya masalah, kata Allah, maka minta kepadaku. Sabar terima masalahnya. Karena semua orang punya masalah. Bukan Anda saja, kata orang, semua orang hidup punya masalah. Perhatikan Quran surah kedua ayat 155. Walanabluwannakum bisyai. Semua orang yang hidup, kata Allah, aku akan uji dengan persoalan. Uji dengan masalah. Masalah ini aku turunkan, bukan ingin membuat hidupnya bermasalah. Perhatikan bahasa Qurannya. Tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Sebab kalau hidup nggak ada ujian, kualitasnya nggak meningkat. Anak SD itu masuk SMP, kalau sudah lewat ujian. Harus diuji, supaya kadar keilmuannya bisa diketahui layak untuk masuk SMP. Kalau nggak ada ujian, nggak ketahuan peningkatan ilmunya. SMP ke SMA ada ujian. Jadi kalau tahap yang sederhana saja ada ujian, apalagi hidup yang begitu kompleks, pasti ada ujian. Cara berpikirnya jangan salah. Ketika sedang punya masalah, sesungguhnya Allah sedang akan meningkatkan kualitas hidup kita. Semakin tinggi ujian, artinya kita akan semakin meningkat dengan kuat. Karena orang besar itu nggak akan diuji dengan ujian kecil. La yukallifullahu nafsan illa. Jadi kalau Anda hadir sekarang di pengajian ini, sedang punya masalah rasanya, maka berbahagialah. Artinya, Anda akan diangkat setinggi-tingginya oleh Allah, karena ujian yang diturunkan, ujian yang disetarakan dengan kemampuan Anda. Poin. Gak ada orang hidup gak punya masalah. Apa dikira Ustadz gak punya masalah? Lebih banyak daripada jamaah. Tuh masalah antum tuh. Saya jawab juga. Di hidup bersanding dengan masalah. Persamaan terbaliknya. Orang yang tidak ingin punya masalah artinya tidak ingin hidup. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan. Selesai. Nah sekarang kata Allah kalau sedang punya masalah, minta kepada saya solusinya. Supaya dipermudah. Lewat apa ya Allah? Wassalah datang. Kalau Anda masih nggak mau sholat, ditanyakan imannya oleh Allah. Makanya kalimat ini disebutkan sekali lagi untuk menguatkan di ayat 153. Dipanggil kalimat imannya. Seakan-akan begini bahasanya. Kamu ini punya iman apa enggak sih? Kalau nggak punya iman kamu abai, ya karena nggak ada iman. Sekarang kamu masih mengaku beriman, tapi saya panggil sholat nggak datang. Karena itu di ayat 153, paling kanan sebelah bawah, itu kalimatnya berubah dengan disebutkan kata iman di depannya. Ya ayyuhalladzina aman. Hei semua orang beriman. Mana iman? Ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kalian punya masalah, kata Allah sekali lagi datang. Lewat sholat minta kepada. Makanya kalimat ista'in dirubah menjadi kalimat permintaan. Berubah jadi nasta'in. Saya tanya pada Anda. Apakah kita mengucapkan kalimat nasta'in dalam setiap sholat? Berapa kali kita ucapkan dalam sehari? 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Hadis qudsi yang mengatakan, ketika seorang ibadah benar bacanya, membaca kalimat itu, benar salatnya, sampai di kalimat itu, maka jawaban hadis qudzinya, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi masal. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku, maka apapun yang hambaku minta sampai di sini, aku akan kabulkan selama itu dia butuhkan. Like and subscribe.